Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar-komentar Anda agar kami selalu dapat lebih bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten terbaik untuk Anda. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia yang bernama Sky Energy Indonesia Tbk, dengan kode sahamnya adalah JSKY. Dan JSKY ini adalah sebuah emiten yang di-request oleh pemirsa setia carakaya.id. Perlu kami sampaikan bahwa insight ini tidak bermaksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham JSKY. Ini hanya untuk menambah kasanah pengetahuan kita bersama tentang sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan Sky Energy Indonesia Tbk atau JSKY adalah sebuah perusahaan yang baru saja berdiri pada 4 Juli 2008 dengan kantor pusat JSKY berlokasi di Geraha Mas Fatmawati, Blok B nomor 10, Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 71, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan dari anggaran dasar perusahaan, maka ruang lingkup dari kegiatan JSKY adalah bergerak dalam bidang industri mesin pembangkit listrik. Kegiatan usaha utama JSKY adalah menjalankan kegiatan usaha industri mesin pembangkit listrik, energi alternatif, dan komponen-komponennya. Antara lain memproduksi solar home system. Dan kalau kita lihat, JSKY ini adalah sebuah perusahaan yang saat ini memiliki market cap sebesar 455,29 miliar, jadi cukup kecil, atau kalau nggak bisa dibilang sangat kecil karena tidak sampai 1 triliun. Dan kalau kita lihat total jumlah volume transaksinya untuk saham yang market cap-nya kecil ini cukup banyak, ini 16,67 miliar. Dan JSKY sendiri hari ini ditutup di harga Rp224. Dan JSKY sendiri adalah sebuah perusahaan yang baru melantai di pasar modal Indonesia tanggal 28 Maret 2018. Dan pemilik sahamnya yang terbanyak adalah masyarakat sebesar 50,21%. Cukup mengerikan. Dan pemegang saham lainnya adalah yang boleh dibilang sebagai pemegang saham terbanyaknya justru adalah underwriternya, PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia sebesar 24,91%. Apakah ini artinya saham milik underwriter belum habis terjual? Kita juga tidak bisa mengetahui dengan pasti. Sedangkan pengelolanya sendiri sebenarnya adalah PT Trinitan Global Pacific, hanya memiliki 9,79%. Kemudian PT AJ Adisarana Wana Arta 8,49%, dan Hitachi High Technology Pte Limited 6,6%. Dan komisaris utamanya adalah Jackson Tandiono dengan direktur utamanya adalah Bapak Christopher Liawan. Dan kalau kita lihat dari EPS-nya, sebenarnya EPS dari JSKY ini adalah 6 pada tahun 2020 atau turun dari tahun 2019 yang berada di angka 7. Jadi dari tahun 2018, 2019 sampai 2020 EPS JSKY ini terus menurun. Total sales dari JSKY adalah 117,26 miliar dengan total aset 486,09 miliar, liability 256,45 miliar, ekuitas 229,62 miliar dengan net profit hanya 5,61 miliar rupiah. Dan book value per share dari JSKY sendiri adalah 113. Dan ini menghasilkan JSKY memiliki price to book value ratio atau PBV ratio 1,98, dan price earning ratio JSKY adalah 40,57. Jadi secara valuasi JSKY adalah sebuah perusahaan yang sudah kemahalan. Kemudian kalau kita lihat net profit marginnya hanya 4,79%, dan return on equity-nya hanya 4,88% atau ROE, dan ROA-nya atau return on asset-nya hanya 2,3%. Sedangkan debt equity ratio-nya atau rasio utangnya adalah 111,69%. Jadi kalau kita lihat JSKY secara valuasi sudah terlalu mahal, secara
Keuntungan atau profitability juga cukup kecil, tidak sampai 5%, baik itu NPM maupun ROE-nya. Sedangkan rasio hutangnya kelewat besar, 111,69%, lebih besar dari 100%. Dan JSKY sendiri sejak melantai di pasar modal Indonesia belum pernah membagikan dividen. Dan kalau kita lihat, rentang harga bulanan JSKY adalah dari 152 sampai 326, sehingga ini membuat JSKY ada di mid channel-nya atau di daerah pertengahan. Sedangkan harga tertingginya dari awal tahun adalah 366, dan harga tertinggi yang pernah dicapai oleh JSKY adalah 810. Dan kalau kita lihat, investor asing saat ini mencatatkan total net foreign sale sebesar 598,77 juta rupiah dalam 1 bulan terakhir. Sedangkan dari awal tahun tercatat investor asing melakukan total net foreign sale sebesar 1,11 miliar di saham JSKY ini. Dan kalau kita melihat dari apa yang ditampilkan oleh saham JSKY ini, maka baik secara valuasi maupun secara profitabilitas maupun rasio utang, JSKY adalah perusahaan yang menurut kami kurang begitu baik untuk diinvestasi. Tapi kalau Anda memang ingin trading di JSKY, saya pikir Anda harus betul-betul memperhatikan faktor teknikalnya. Karena dengan posisi fundamental yang seperti ini tentu tidak bijak kalau kita menggunakan JSKY sebagai instrumen investasi. Yang terbaik adalah untuk trading pendek saja dengan memanfaatkan teknikal tentunya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan konten-konten menarik lainnya dari carakaya.id.